Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Eksplorasi Data Statistika kelas B Universitas 11 Maret Surakarta. Yang beranggotakan adalah Puspitasari, Andiniwati, Brigita Melati, Ignacia Neyon, Muhammad Rizal Abdul Fattah, dan saya sendiri Sabrina Admin Kamila ingin mempresentasikan materi tentang transformasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang transformasi angkatan. Sebelumnya, tujuan dari transformasi adalah membuat data sedekat mungkin dengan bentuk standar, yaitu berpuncak tunggal, simetri, mengecil dengan mulus di kedua sisinya. Nah, apabila data tidak memenuhi tersebut, maka perlu dilakukan transformasi. Transformasi yang cocok untuk angkatan yang menjuret ke atas yaitu dengan akar pangkat 2, logaritma, dan kebalikan negatif. Sedangkan transformasi yang cocok untuk angkatan yang menjuret ke bawah yaitu menggunakan X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, dan antilog. Nah, untuk antilog ini jarang digunakan karena apabila bilangan besar, maka antilog menjadi sangat besar. Namun terkadang antilog digunakan untuk mengembalikan transformasi log ke angkatan semula. Nah, gambar di bawah merupakan tangga transformasi yang menggambarkan penjelasan yang ada di atasnya. Untuk melakukan transformasi, kita dapat menggunakan software seperti Microsoft Excel, Minitab, atau SPSS. Transformasi angkatan dibagi menjadi dua macam, yaitu transformasi satu angkatan dan transformasi beberapa angkatan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang transformasi satu angkatan. Nah, berikut disajikan data jumlah tamu Indonesia pada hotel non-bintang Provinsi Jawa Timur tahun 2003 sampai 2018 yang datanya dapat dilihat pada tabel bagian kanan. Data ini bersumber dari data BPS dengan link yang sudah tertera di bawah. Nah, berikut merupakan diagram batang dan daun dari data. Diagram batang dan daun menyajikan penyebaran dari suatu data, sehingga secara keseluruhan data, individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu, atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Diagram batang dan daun berguna untuk memberikan gambaran ukuran tendensi sentral dan kesimetrisan data pengamatan. Nah, pada diagram ini dapat kita lihat bahwa angka 3 pada batang memiliki nilai yang terbanyak. Selanjutnya, kita membuat box plot dari diagram batang dan daun. Nah, ketidaksimetrisan data dapat dilihat dari posisi median di dalam kotak suatu box plot. Letak median yang lebih dekat ke kuartil 1 mencirikan suatu sebaran menjulur ke atas, sedangkan letak median yang lebih dekat ke kuartil 3 mencirikan suatu sebaran menjulur ke bawah. Nah, pada box plot ini dapat kita lihat bahwa median lebih dekat ke kuartil 1, yang artinya sebaran data yang kita gunakan menjulur ke atas. Karena menjulur ke atas, maka transformasi yang disarankan adalah akar X, log X, min 1 per X, atau min 1 per X kuadrat. Lalu, bagaimana transformasinya? Selanjutnya, kita menghitung transformasi dari data yang dapat kita lihat pada tabel sebelah kiri. Nah, pada tabel sebelah kiri terdapat kolom akar kuadrat yang merupakan hasil hitung dari akar kuadrat dari data. Kemudian, kolom log X merupakan hasil hitung dari log dari data. Dan kolom kebalikan negatif merupakan hasil hitung min 1 per X dari data. Kemudian, pada tabel bagian kanan, merupakan diagram batang dan daun dari akar kuadrat, log X, dan kebalikan negatif. Nah, pada bagian diagram batang
daun, akar kuadrat, dapat kita lihat bahwa data cenderung berpusat di angka 1. Pada diagram batang daun log, data cenderung lebih simetris, dan diagram batang daun kebalikan negatif, data cenderung berpusat pada baris di angka min 2 dan ke bawah. Kemudian dari data-data tersebut, kita tuliskan QA atau kuartil atas, median, dan QB atau kuartil bawah di bagian bawah masing-masing diagram. Nah, terakhir, kita buat box plot dari hasil perhitungan transformasi. Nah, dari ketiga box plot ini dapat kita lihat bahwa box plot dari log memiliki bentuk yang paling simetris. Artinya, pada data ini, transformasi yang paling sesuai adalah menggunakan perhitungan log X. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai transformasi beberapa angkatan. Nah, berikut telah disajikan data jumlah tamu Indonesia pada hotel non-bintang Provinsi Jawa Timur tahun 2003 hingga 2018 yang telah dibagi menjadi 4 angkatan. Telah terlihat pada tabel sebelah kanan perbedaan warna menandakan pergantian setiap angkatannya. Data ini bersumber dari data BPS dengan link yang sudah tercantum. Lalu, bagaimanakah transformasinya? Untuk transformasi beberapa angkatan, kita dapat langsung melakukan transformasi dengan berbagai jenis, sehingga kita dapat melihat dan memilih transformasi mana yang sesuai untuk data kita. Telah terlihat disajikan tabel transformasi dengan cara X kuadrat, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Dapat kita lihat, terdapat kolom tahun, jumlah, dan dibulatkan. Kolom dibulatkan di sini memiliki maksud yaitu pembulatan dari kolom jumlah sehingga memiliki satuan juta. Selanjutnya terdapat kolom X kuadrat yang merupakan hasil kuadrat dari data awal. Selanjutnya terdapat kolom X pangkat 3 yang merupakan hasil pangkat 3 dari data awal. Dan yang terakhir terdapat kolom X pangkat 4 yang merupakan hasil pangkat 4 dari data awal. Selanjutnya, pada slide kali ini akan disajikan data awal. Tepatnya pada tabel kiri atas telah disajikan data awal yang telah dipisahkan sesuai dengan angkatannya. Kemudian, tabel kiri bawah telah disajikan nilai maksimal kuartil atas, median, kuartil bawah, dan nilai minimal sesuai dengan angkatannya. Sedangkan pada bagian kanan telah disajikan pula box plot data awal. Dan apabila kita lihat lebih jelas, box plot ini memiliki kecenderungan menjurai ke bawah. Sesuai dengan materi sebelumnya, apabila ditemukan box plot menjurai ke bawah, maka kita dapat melakukan transformasi X kuadrat, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Selanjutnya, pada slide kali ini akan menjelaskan mengenai transformasi X kuadrat. Terlihat pada tabel kiri atas telah disajikan transformasi menggunakan cara X kuadrat. Kemudian pada tabel kiri bawah telah disajikan nilai maksimal kuartil atas, median, kuartil bawah, dan nilai minimal setiap angkatan dari transformasi X kuadrat. Sedangkan pada bagian kanan telah disajikan pula box plot transformasi X kuadrat. Kemudian pada slide ini akan membahas mengenai transformasi X pangkat 3. Dapat kita lihat pada tabel kiri atas telah disajikan
tabel data transformasi X pangkat 3. Kemudian pada bawahnya terlihat nilai maksimal kuartil atas, median, kuartil bawah, dan nilai minimal dari transformasi X pangkat 3 dan telah dipisahkan sesuai angkatannya. Kemudian pada bagian kanan telah disajikan pula box plot transformasi X pangkat 3. Dan pada slide kali ini akan membahas mengenai transformasi X pangkat 4. Pada tabel kiri atas telah disajikan pula transformasi menggunakan cara X pangkat 4. Kemudian pada bagian kiri bawah telah disajikan nilai maksimal kuartil atas, median, kuartil bawah, dan nilai minimal dari transformasi X pangkat 4. Dan pada bagian kanan telah disajikan box plot transformasi X pangkat 4. Setelah melihat box plot dari berbagai jenis transformasi, kesimpulannya transformasi yang paling sesuai dengan data kita adalah transformasi yang menggunakan cara X kuadrat. Sekian presentasi dari kami kelompok 7, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.